Tanpa kita sedar, kita akan dijajah oleh mereka. Okey, ini kisah benar tau. Sebab saya dulu pada tahun 2010 saya ada part time lah buat banci penduduk kan. Biasalah banci penduduk dan perumahan ni setiap 10 tahun sekali. Jadi masa tu saya ada banci satu rumah ni lah. Satu rumah ni semua ada Pakistan. Rupanya situ adalah macam hostel lah. Okey, yang mana Pakistan tu dia bekerja di sini sebagai buruh kasar dengan company kontraktor yang dapat jelah job dengan majlis. Tapi bila saya dah banci tu, saya tanya nama asal Pakistan dah berapa lama semua kan. Diorang campur-campur lah, cakap Melayu sikit, cakap bahasa Inggeris. Rupanya diorang ni bukan biasa-biasa tau, diorang bukan kaleng-kaleng. Diorang sebenarnya ada ijazah. Ada yang saya tanya agak terkejut jugalah sebab diorang ada ijazah dalam chemical, ada yang dalam account. Jadi bila saya tanya dia kenapa datang Malaysia sedangkan diorang ada kelulusan yang bagus, diorang kata dekat tempat diorang tak ada peluang, sebab tu diorang datang sini. Jadi masa tu saya dah fikir dah, okey, diorang ni ada kelulusan, maksudnya diorang mencari peluang di tempat kita. Pada permulaan memanglah diorang bekerja, okey, tapi kalau kita tengok pun makin lama diorang daripada bekerja, ada yang yelah jual kapet dengan jalan kaki, okey, naik motor, ada van, okey. Sekarang ni kedai kapet, okey, Pakistan. Kedai perabot Pakistan, kedai tayar, okey, kedai sport rim pun Pakistan. Okey, kita ni dekat Malaysia kalau ikut statistik hampir 70% Bumi Putra. Okey, jadi sekarang ni untuk yang warga asing hanya lebih kurang dalam berapa persen saja. Okey, tapi nampak tak kalau kita tak ambil peluang, kita tak rebut peluang, maksudnya kat sini penjajahan yang macam ni lah. Saya faham, saya setuju dengan apa yang tuan cakap ni. Sebab apa? Kita yang jadi kepada yalah tuan kepada negara, dalam negara ni, tapi warga asing yang conquer kita punya ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin mengomentari video yang inilah, cuplikan yang tadi itu ya. Orang-orang ini kan menguasai ekonomi di Malaysia ini. Kalau menurut saya sih bahaya banget lah. Kalau menurut saya pribadi ya, bahaya banget lah. Kalau saya pribadi ya, mungkin orang-orang Malaysia juga lah orang tempatan. Kalau orang-orang ini udah nggak asing lagi lah. Kalau kita mau pergi ke bandar, kemana-mana lah ke Malaysia, banyak yang berniaga. Udah nggak asing lagi kan. Pasti orang-orang Malaysia ini komen aja lah kalau kalian setuju dengan perkataan saya tadi itu. Kalau pribadi saya sih ya, ini menurut saya ini hak kalian itu dirampas banget lah. Kalau menurut saya pribadi lah. Harusnya yang menguasai sektor berniaga, dagang ini kalian sendiri loh yang ada di Malaysia ini. Warga Malaysia, anak-anak muda, milenial ini. Kalian itu harus bangkit. Harus bangkit kalian. Power kalian itu besar di sini. Ini negara kalian. Ini peluang emas kalian. Harusnya kalau saya pribadi ya, pandangan saya sebagai orang Indonesia, harusnya orang-orang Malaysia ini kaya-kaya lah, banyak duit. Soalnya apa? Peluangnya itu gila banyak banget. Terutama di sektor dagang ini, berniaga ini ya, berniaga. Contohnya misal gini lah ya, kalau nggak ada orang asing ini berniaga di Malaysia ini, contohnya lah ya, orang Malaysia semua, gila kalian itu, wah kaya banget lah, sumpah beneran, saya nggak bohong. Ini orang-orang asing ini mau belanja di mana? Kalau bukan di kalian, orang-orang Malaysia. Tapi kan orang-orang asing ini juga dia pintar juga membaca situasi kan, kesempatan itu dia lihat juga. Oh ini kesempatan, peluang emas. Contohnya lah orang-orang Bangladesh, India, orang-orang inilah kan dia nggak mau belanja di kedai Melayu, dia mau belanja di kedai dia sendiri, temannya sendiri, kedai negaranya. Itu orang-orang yang itu hebatnya. Dia kayak gitu pemikirannya. Beda lah kalau sama orang Indonesia lah. Kalau orang Indonesia wajib dia cari kedai Malaysia, orang Melayu. Oh, pokoknya orang Malaysia lah. Harusnya ya, kalau saya pribadi sebagai orang Indonesia ya, pendapat saya itu, wah, anak-anak muda di sini kayaknya mengabaikan gitulah, nggak terlalu mikirin. Padahal ini warning bahaya. Bahaya loh kalau ekonomi kalian itu bisa dikuasai oleh orang asing yang berdagang di sini. Ingat bro, ingat. Orang-orang asing itu, orang luar itu kalau menguasai negara itu dia menguasai sektor perdagangannya dulu, ekonominya. Masa kalian di negara kalian sendiri besok mau jadi pengungsi, jadi warga asing? Ini kalau anak-anak muda Malaysia silakan komen aja lah kalau pendapat kalian kayak gimana. Komen aja, nggak masalah.
Cuma saya mau kasih saran aja, mau kasih solusi pendapat saya lah sebagai orang Indonesia di sini ya. Wah, sayang banget bro, ini peluang kalian di sini sebagai anak Malaysia. Kalian itu harus bangkit, spirit. Bangkit bro, bangkit. Ini negara kalian loh. Kalian nggak bisa pergunakan banget. Kalau masalah pribadi saya lah ya ngomong. Kalian enak-enak, lepa-lepa, duduk-duduk, apa kayak gitulah. Sayang banget bro, ini peluang emas kalian. Gunakan sebaik-baiknya. Warga asing di sini tuh banyak. Kalau warga asing itu bisa belanja di kedai orang Malaysia semua, gila kalian semua sejahtera. Betul saya ngomong ini. Orangnya suka melihat situasi. Saya orangnya kayak gitulah. Saya pun ngomongnya kayak gitu juga lah dalam hati saya. Waduh, anak-anak muda Malaysia ini kepada kemana semua. Hak-hak dari itu kayaknya direbut banget lah sama orang-orang asing. Ya kalau sektor kerja itu mungkin kalau kalian nggak mau jadi pekerja, ya bagus lah jadi peniaga gitulah kan. Berniaga itu lebih bagus lagi. Kalau menurut saya pribadi, kasihlah orang asing itu bekerja. Tapi kalau berniaga itu kan peluang kalian sebagai orang Malaysia. Kalau saya pribadi lah ya, gunakan bro sebaik-baiknya. Jangan kalian ada isu kan orang Malaysia pergi ke luar negeri cari kerja walau gila. Padahal di negara kalian sini peluang dari duit banyak itu luas banget bro, besar banget. Kalian bisa manfaatin orang-orang asing di sini. Kalau kalian tutup pintu orang-orang asing berniaga di sini, kalian bisa kaya loh. Dia mau belanja di mana? Masa dia mau balik ke negaranya mau beli sayur, mau beli makanan, beli beras? Gak mungkin. Kan pasti dia nyari kedai kalian, kedai orang Malaysia. Kalau kita mikir secara logika gitulah kan. Gak mungkin. Ini hebat-hebatnya orang-orang itu. Dia nggak mau belanja ke kedai-kedai orang. Dia mau belanja di kedai-kedai temannya sendiri gitu. Itu hebatnya dia. Kalian di sini juga, wah ada yang saya nggak mau komentar dikit lah ya. Ada orang-orang Malaysia di sini lah. Oh kalau belanja di kedai ini, kedai makan orang ini, wow bangganya minta ampun. Wah saya lagi ini belanja tuh. Padahal kedai orang Melayu sana sepi juga, nggak ada yang beli. Kalian malah ke sana. Saya pribadi lah ya. Saya kalau makan orang Indonesia maka wajib cari kedai Melayu. Gak mau cari kedai-kedai yang lain. Itu kalau orang Indonesia belanja pun. Kalau orang Indonesia kayak gitu. Ingat bro ya, jangan sampai kalian besok mengungsi ke negara orang. Jangan kalian jadi pengungsi dengan negara kalian sendiri, jadi warga asing. Saya ingin memberi semangat aja buat saudara-saudara saya, orang-orang Malaysia. Bangkit bro, ini peluang besar kalian harus gunakan di negara kalian. Karena saya sayang banget sama negara Malaysia, saya cinta banget. Saya bertahun-tahun nyari rezeki, nyari duit di sini. Jadi saya tidak ingin negara Malaysia itu dikuasai oleh orang-orang luar. Ya contoh-contoh orang-orang di sana jauh-jauh itulah. Kasihan, saya nggak rela banget bro, sumpah. Dalam hati saya, ya Allah, Malaysia ini sayang banget kalau dikuasai sama orang-orang itu. Betul, orang Indonesia itu ya kalau cintanya itu sama negara Malaysia minta ampun, gak bisa dijelasin bro. Karena saya sayang banget sama negara kalian, negara Malaysia. Tolong kalian ya, manfaatin peluang ini sebaik-baiknya. Tutup keran buat dia. Kalian harus kompak, tutup keran. Ada yang komentar ya, wah orang Malaysia, orang Melayu itu nggak punya jiwa berusaha. Waduh, itu salah banget itu bro. Kerja itu kita nggak bisa sejahtera. Kalau mau sejahtera itu jadi pengusaha, jadi berniaga. Itu baru kita hidup sejahtera, nggak ada orang yang ngatur. Lihat orang-orang asing ini sekarang, dia berusaha di sini enak banget. Apakah kalian bisa dibantu? Kalian bisa dikasih makan sama dia? Enggak. Orang-orang ini besok kalau udah pada besar semua, negara, kerajaan bisa bergantung ekonomi sama dia. Dia bisa nekan pemerintah, nekan kerajaan. Karena apa? Dia sudah merasa besar, dia berani menggigit kalian yang biarpun kalian besar banyak di sini. Ini ya saran dari saya, pendapat saya lah ya. Lalu ada yang berkomentar di video saya yang sebelumnya itu,
kerajaan tidur atau apa menjual permis tanpa orang asing ya gitu. Itu saya nggak mau komen itu kalau masalah politik ya, saya nggak mau komen, itu hak kalian sebagai warga Malaysia, saya no komen, tapi itu sih saran dari saya lah ya. Oke, terima kasih ya, semoga bermanfaat untuk saudara-saudara saya yang ada di Malaysia ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komen sebanyak-banyak ya, sebanyak-banyaknya ya, biar saya jadi masukan aja. Oke, terima kasih, dadah.